Nah, ini yang saya akan coba kita cover di dalam waktu 1,5 jam ini. Mudah-mudahan bisa sampai, kalau tidak kita harus ngebut ya. Yang pertama adalah tentang karena kita berbicara tentang berpikir kritis untuk riset dalam kaitannya dengan proses riset, kita perlu tahu dulu riset itu tipe-tipenya seperti apa. Karena kalau adik-adik lihat tipe riset itu kan macam-macam, semua juga bisa dibilang riset gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan berpikir kritis, lalu berpikir kritis dan penelitian itu aspeknya apa saja. Nah, yang akan kita fokuskan dalam sesi ini adalah mengenali apa yang dinamakan logical fallacy atau kekeliruan dalam berlogika. Nah, kemudian nanti kita akan ada tanya jawab sedikit. Kita lanjutkan dengan bagaimana kita menyusun argumen yang valid. Nah, argumen itu apa nanti kita lihat sedikit ya. Kemudian nanti kita cerita tentang tugas ya. Nah, saya akan mulai dengan tipe penelitian dulu ya. Jadi kalau adik-adik lihat tipe penelitian itu bisa dikategorikan kalau ada 3 dimensi gitu ya. Yang pertama ada penelitian yang sifatnya penelitian dasar, ada yang penelitian terapan. Nah, bedanya apa? Kalau penelitian dasar ini biasanya untuk mengembangkan pengetahuan, teori, dan prediksi. Biasanya ini sesuatu yang sifatnya masih baru ya, basic, baru, masih akan untuk mendapatkan teori-teori yang baru. Sedangkan penelitian terapan itu biasanya tujuannya mengembangkan teknik, produk, prosedur, juga mencari solusi dari suatu permasalahan yang praktikal, itu bisa saja ya. Kemudian apa yang harus dipertimbangkan? Nah, itu kalau penelitian dasar itu biasanya kalau Anda ingin memperluas pemahaman ilmiah, itu kita melakukan penelitian dasar. Kalau kita ingin memecahkan masalah yang sifatnya praktikal, nah itu biasanya kita melakukan penelitian terapan. Nah, kemudian ada juga dimensi yang membagi antara exploratory versus explanatory. Nah, exploratory itu biasanya tujuannya mengeksplorasi aspek utama permasalahan yang masih belum banyak diteliti, masih explore. Hasilnya nanti seperti apa kita belum tahu karena masih explore. Sedangkan kalau explanatory itu tujuannya menerangkan sebab dan akibat. Jadi biasanya permasalahannya sudah terdefinisi dengan baik. Nah, kemudian kita mencari konteks tertentu yang ingin menjelaskan menggunakan teori yang sudah ada gitu ya, itu explanatory. Jadi biasanya yang harus dipertimbangkan apakah Anda melakukan penelitian awal untuk menghadapi atau menjawab suatu isu yang baru, atau Anda ingin mencari kesimpulan yang lebih tajam atau yang lebih spesifik dalam konteks tertentu dari isu yang sudah lama diteliti. Nah, seperti gambut ini sebetulnya sudah banyak juga penelitiannya ya, tapi kita akan mencari angle yang baru di sini, yaitu kita melakukan di Oki, kemudian disambungkan dengan Sumatera Selatan, lalu mencari bagaimana teknik-teknik, prosedur, produk yang baru, cara-cara terobosan yang baru supaya tata kelola lahan gambut ini bisa diperbaiki, gitu ya. Jadi dalam hal pit impact ini kita melakukan penelitian terapan, kemudian juga penelitian yang explanatory. Kemudian dimensi yang ketiga adalah induktif versus deduktif ya. Penelitian yang induktif itu biasanya bertujuan mengembangkan sebuah teori baru, sedangkan deduktif bertujuan untuk menguji sebuah teori. Teorinya sudah ada, mau diuji gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dipertimbangkan, apakah sudah ada teori dalam topik penelitian yang bisa dipakai untuk mengembangkan hipotesa ya. Kalau itu belum ada, berarti penelitiannya induktif ya. Kalau sudah ada, berarti penelitiannya deduktif. Jadi hipotesanya sudah disusun dari teori yang ada gitu ya. Kira-kira begitu adik-adik ya. Jadi yang banyak akan kita bahas dari penelitian yang sifatnya deduktif gitu ya. Nah, kemudian dari beberapa semua tipe penelitian itu sebetulnya perlu skill atau keterampilan untuk kita berpikir kritis. Nah, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis itu artinya kita melakukan analisa yang cermat. Jadi untuk orang bisa berpikir kritis, kita harus mampu menemukan logical fallacies. Ya. Tapi menemukan logical fallacies saja tidak cukup untuk kita berpikir kritis ya. Nah ini ada quote sedikit. Nah ini sebetulnya
kalau teman-teman suka nonton film detektif ya, nah itu ya kayak gitulah mestinya ya. It requires us to be detectives who accept nothing as truth without investigation. Jadi seorang detektif itu nggak bisa terima gitu aja apapun ya tanpa investigasi. Ya kalau dia menyelidiki orang yang diduga pembunuh gitu ya misalnya atau pencuri, ya tentu saja pencuri ya bilang nggak nyuri dia, pembunuh bilang nggak bunuh gitu ya. Jadi ya jangan dipercaya gitu aja, harus ada investigasi gitu ya. Jadi berpikir kritis itu sebetulnya apa ya, eee menanamkan skeptisisme ya, maupun, apa ya, kita setiap saat bisa, mempertanyakan sebetulnya sahih nggak sih ini orang ngomong gitu ya. Eee, itulah yang dinamakan dengan berpikir kritis ya. Nah, karakteristik dari berpikir kritis selain tadi bisa menemukan logical fallacy, itu adalah kita harus membuka diri bahwa mungkin saja kita yang salah gitu ya. Nah, kalau salah ya udah nggak apa-apa, ngaku salah dan, dirubah cara berpikirnya. Jadi, kalau misalnya kita punya argumen, kita juga harus mau mendengarkan argumen, ide, dan keyakinan orang lain, ya. Kemudian kita perlu untuk punya kemampuan untuk mendengarkan kritik tanpa menjadi emosional gitu ya. Jadi, cool saja gitu ya, kalau kita lagi debat misalnya, ya debat tentang hal tersebut gitu. Nggak usah jadi emosi, nggak usah mikir, "Ah, kamu anak muda tahu apa?" Gitu ya, atau sebaliknya, "Ah, kalian ini generasi kolot tahu apa?" Gitu ya. Kemudian, kita harus bersedia untuk mempertanyakan keyakinan seseorang gitu ya. Jadi jangan, "Wah, cuekan dulu, peduli amat lah dia mikir apa, pokoknya saya mikirnya gini," gitu ya. Kemudian, berikutnya, ada komitmen untuk berusaha benar-benar memahami argumen, ide, dan keyakinan orang lain sebelum menentang atau mengkritik mereka, ya. Jangan asal opposing, tapi, dengerin dulu gitu ya, berusaha ngerti dulu. Kemudian komitmen untuk berusaha menghindari bahasa dan argumen yang tidak jelas. Nah, teman-teman, adik-adik, ini kita sering sekali dengar ini politician ini paling jago nih kalau disuruh ngomong tentang, bahasa dan argumen yang nggak jelas, sehingga bisa membujuk orang gitu ya, yang kadang-kadang akhirnya kita lost, nggak bisa berpikir kritis, udahlah percaya aja atau udah nggak percaya aja. Jadi ya, the other side of the coin itu juga matters. Jadi jangan juga tidak percaya begitu saja terhadap orang gitu ya, kalau kita nggak tahu bahwa argumennya baik atau sebaliknya jangan juga langsung percaya gitu ya. Kemudian yang terakhir, kesediaan untuk menghormati pandangan alternatif jika pandangan ini didukung dengan argumen yang baik. Ini mirip dengan yang pertama tadi. Jadi ya kalau memang, argumen saya yang salah, ya saya harus, mau terima itu gitu ya. Nah, kemudian yang termasuk berpikir kritis dan yang bukan kritis itu seperti apa? Nah, ini ada salah satu karikatur katanya milenial paling suka ya kalau lihat kayak gini ya. Nah, ini kita lihat ada buku yang bilang the earth is flat, tapi ada juga globe. Nah, gimana kita, menimbang-nimbang? Nah, ini, ada video pendek yang saya sangat suka. Menurut saya, ini cukup, eye opener gitu. Mohon, kita simak baik-baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar ya. Kalau, tidak bisa mendengar tolong, tolong diinformasikan. Hanya sekitar 5 menit. Give someone a fish and they'll eat that day. Teach them how to catch a fish and they'll never go hungry. Proverbs like this remind us how learning skills helps to move us towards self-reliance. This is never more true than with critical thinking. Memorize the solution to a problem and you may master that particular problem. Improve your critical thinking and you'll give yourself the tools to create your own effective solutions to a multitude of unfamiliar problems. Critical thinking refers to a diverse range of intellectual skills and activities concerned with evaluating information as well as our own thought in a disciplined way. When we're willing and able to examine our own capability as thinkers, acknowledging problems and weaknesses, this can help us refine our thought processes so that we learn to think and assess information in a more comprehensive way that increases our ability to identify and reject false ideas and ideologies. Critical thinking isn't just thinking a lot. A person may spend a great deal of intellectual energy defending a flawed position or pursuing a question that actually needs reformulating before progress can begin. If they never examine possible flaws and biases behind their approach, that's not thinking critically. We must want to be better at thinking,
to pinpoint and minimize any biasing influence on our thought from culture and upbringing, to seek out and be guided by knowledge and evidence that fits with reality, even if it refutes our cherished beliefs. Indeed, when we think critically, beliefs tend not to be cherished, but held on the understanding that if they're shown to be unfounded, a change of position is the most appropriate response. Critical thinkers cultivate an attitude of curiosity and eagerness to widen their perspective and broaden their knowledge, and they're willing to do the work required to keep themselves properly informed about a subject. They recognize that explanations must actually explain and be testable to be worthy of serious consideration, and that legitimate theories clearly define the circumstances in which they'll concede defeat. Critical thinking embraces skepticism. Skepticism doesn't mean an indiscriminate rejection of ideas, as some mistakenly believe. It refers to doubting and suspending our judgment about claims with which we're presented, so that we don't simply accept claims which might be unjustified, but first take the time to understand them, examining the reasoning and possible assumptions and biases behind them. Reasoning behind factual claims should be based in sound, consistent logic, not on emotions and social pressure, because the truth value of factual claims isn't determined by the emotion that accompanies them, or the fact that they may be believed by certain social groups. Sometimes people try to persuade us that reason has no value, but that's an untenable position. Arguing against reason is cutting off the branch on which you sit, using the very thing you're dismissing in order to construct a case against it. Reason has an intrinsic role in the decisions and judgments we make as we negotiate our way through life, whether they be momentous or trivial. If a particular line of reasoning is flawed, what will increase our understanding? Dismissing the value of reason or looking honestly at the flaws? A lack of respect for reason or evidence, or any number of obstructive character traits, will sabotage one's capacity for critical thought. One of the biggest barriers to critical thinking is an unwillingness to see complex issues in anything other than black and white terms. If one sees only two options when more exist, this constitutes a false dichotomy. Consciousness is often presented as something that's either an eternal, immaterial entity or reducible and identical to brain states, when in fact there are various other positions. Many divide people into those who accept evolution and those who believe in specific gods, when these categories are not mutually exclusive. If we think in false dichotomies, we'll tend to draw false conclusions. For example, by judging that if option A is false, option B must be true. We may also misrepresent others by wrongly assuming that if they don't hold attitude X, they must hold attitude Y. Black and white thinking often reflects an underlying reluctance or refusal to deal with the uncertainty that results from complexity and an absence of definite answers. But leaping to flawed conclusions because you can't tolerate the ambiguity of not knowing is not about truth or curiosity, but comfort. The critical thinker can handle uncertainty, preferring to be aware of their own areas of ignorance, and they can wait for valid evidence and evidence-based answers. Provides each of us with the keys for unlocking our own intellect and solve problems for ourselves. It moves us away from rash conclusions, mystification, and a reluctance to addition. People are eager to acquire and apply the best knowledge and reason in all fields, and willing to acknowledge and correct flaws in their own thinking, are better equipped to create more profoundly effective solutions to the challenges we face in living and living together. When we teach and encourage our individual lives and invest in our collective future. Give someone a fish. Baik, adik-adik sekalian, demikian video singkat tadi. Jadi kalau kita bisa simpulkan sedikit, jadi critical thinking itu not memorizing. Jadi kalau ngapalin suatu pertanyaan yang mungkin nanti keluar pas ujian, nah itu sebetulnya bukan critical thinking. Kemudian di situ adanya skepticism. Jadi kita beri meskipun itu orang yang kita kita respect begitu ya, bukan berarti kita tidak trust dia, tapi perlu kita analisa dengan cukup baik.
Kemudian tadi yang disampaikan, critical thinking itu tidak dikotomi, hitam dan putih ya. Jadi, kadang-kadang ada in between. Kemudian, critical thinking itu bukan about comfort, nggak apa-apa kalau kita tidak tahu, ya diterima aja kalau memang ada sesuatu yang kita tidak tahu ya. Jadi nggak perlu juga pura-pura tahu gitu ya, not knowing itu juga bagian dari critical thinking. Kemudian yang terakhir dan sangat penting itu adalah ajakan untuk kita menjadi independent thinker. Jadi jangan biarkan orang lain berpikir gitu ya. Kita punya, kewajiban untuk berpikir sendiri dan dengan seperti itu, di dalam community kita, di dalam society kita nanti akan menjadi kaya karena ada diversity of nya, tugas berpikir itu kita serahkan ke satu atau 2 orang aja, yang lain ikut gitu ya, idem dito gitu ya. Nah itu, akan menjadi, society itu akan menjadi tidak kreatif gitu ya. Nah, nyari musuh aja gitu, nggak kayak gitu juga sih. Tapi kadang ya udah udahlah mending gitu ya, udah untuk ya udah biar orang lain yang mikir, kemudian tapi kalau kita ingin ya, kita tumbuh secara intelektual, maka kita harus berusaha berpikir sendiri. Nah, ini yang diperlukan adalah latihan ya. Kalau teman-teman, adik-adik juga ya, cara berpikir kita itu juga perlu dilatih ya. Nah, kemudian, berpikir kritis dalam penelitian itu apa saja ya. Jadi, ini, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Tadi sudah sempat saya sampaikan penelitian itu apa saja tipenya. Nah, ini, mungkin dengan cara yang lain, penelitian, basic itu biasanya penelitian akademis itu banyak yang basic ya. Penelitian akademis itu dan terhadap berbagai permasalahan, artikel, buku, kemudian sumber lain ya. Kemudian mengembangkan juga sudut adik-adik ini dalam PIP Impact ini akan banyak sekali menggunakan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber. Nah, dalam hal ini terutama banyak karena riset kita terapan yang nih, kemudian mungkin dari pelaku pasar, dari pihak pemerintah, dari pihak swasta dan lain-lain ya. Nah, inilah kenapa saya pikir berpikir kritis itu sangat penting di situ karena adik-adik itu nanti perlu lihat putus lagi ya, Mbak. Iya, Ibu, sedikit terputus-putus tadi. Halo? Iya, Ibu. Sudah jelas sekarang. Iya, ini. Jadi proses penelitian jadiin satu ya, kemudian ditulis gitu ya. Enggak ya, tapi sebetulnya proses penelitian itu adalah tentang inquiry. Kegiatan penelitian ini akan seputar kepada aktivitas untuk proses pemikiran kritis yang serius dan juga refleksi yang sistematis ya. Jadi riset itu harus berputar sekitar pertanyaan yang sudah kita formulasikan dan dalam proses mengembangkan jawabannya. Nah, kemudian adik-adik sekalian yang kemudian menyebabkan kita harus menyempurnakan kembali pertanyaannya
topiknya maupun pendekatannya. Nah, ini nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Bukan berarti bahwa kalau awalnya plan-nya seperti ini, kemudian nanti bergeser, itu berarti penelitiannya gagal. Nggak seperti itu ya. Oke. Ya, kita ada di slide yang ke-15. Jadi itu ada beberapa langkah berpikir dalam proses penelitian, yaitu yang pertama, ini penting sekali, adalah menentukan tujuan penelitian. Nah, ini penting banget adik-adik sekalian, nanti besok kita akan belajar juga tentang ini. Yang kedua, merumuskan pertanyaan penelitian. Nah, ini seringkali menjadi juga kelemahan kita ya, untuk para peneliti yang belum terlalu berpengalaman. Kadang-kadang pertanyaannya masih sangat broad, sehingga kesana kemari ya, nggak terfokus, atau pertanyaannya sangat-sangat sempit gitu ya. Jadi sehingga akhirnya manfaatnya nanti juga terbatas sekali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi dan mengevaluasi sumber informasi. Mengumpulkan informasi ini juga mesti hati-hati karena macam-macam, mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Teman-teman tentunya juga udah lihat di medsos itu segala macam berita ada di sana, dan yang mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Nah, inilah pentingnya berpikir kritis. Kemudian memperjelas konsep seperti apa, memahami sudut pandang, memeriksa kesimpulan, mempertanyakan asumsi, dan memikirkan implikasi. Nah, ini semua akan penting sekali dalam sebuah proses penelitian, dan disinilah juga di dalam setiap langkahnya berpikir kritis itu penting sekali. Kita pindah ke slide yang berikutnya. Kita akan pindah ke topik yang berikutnya, yaitu mengenali logical fallacy. Jadi logical fallacy ini merupakan dasar banget ya, yang semua orang perlu tahu pada saat kita ingin melakukan cara berpikir yang kritis ya. Slide yang berikutnya, yang slide nomor 17, yang kita lihat itu sebetulnya logical fallacy itu ada di dalam, kalau kita lihat branch ilmu yang namanya logic gitu ya, ada yang di paling kiri yang informal dalam kurung critical thinking. Nah, kalau teman-teman adik-adik melihat yang paling bawah itu adalah tentang logical fallacy yang merupakan dasar dari critical thinking ya. Jadi dari sini sampai nanti hampir selesai nanti sesi ini, kita akan membahas, mengupas tentang logical fallacy ya. Nah, slide berikutnya yaitu slide yang ke-18 itu di situ disampaikan dasar-dasar ya. Kita bicara dulu tentang terminologi untuk kita melihat logical fallacy itu bagaimana. Kita mulai dari yang namanya argumen. Ada argumen, ada pernyataan, ada premis, ada kesimpulan. Nah, argumen itu adalah klaim ya. Di mana di dalam klaim itu ada alasan yang diberikan untuk mendukungnya ya. Jadi kalau suatu argumen itu cuma isinya klaim tapi tidak mempunyai alasan, itu namanya bukan argumen tapi pernyataan. Misalnya contohnya saya mau ke pasar, ya sudah, itu pernyataan aja gitu ya. Kalau misalnya suatu contoh dari argumen itu adalah misalnya saya tidak setuju dengan adanya hukuman mati, alasannya begini. Nah, itu merupakan suatu argumen. Mungkin ada argumen yang tantangannya yang bilang saya setuju hukuman mati, alasannya begini. Nah, itu namanya argumen ya. Kalau saya cuma bilang saya nggak setuju, saya nggak mau ada hukuman mati gitu ya, itu namanya bukan argumen tapi pernyataan. Sebuah argumen terdiri dari dua komponen, ada premis, ada kesimpulan. Premis itu adalah fakta atau bukti yang kemudian kalau dirunut menjadi sumber atau alasan dari kesimpulan ya. Jadi premis itu merupakan landasan dari kesimpulan. Saya lanjutkan ke slide ke-19. Kata fallacy itu dari bahasa Latin, jadi sebetulnya logic maupun logical fallacy itu sudah ada sejak zaman filsuf zaman dulu ya. Kita saja mungkin yang kadang-kadang agak ketinggalan, dan juga teman-teman di negara di negara maju pun belakangan juga kadang tidak diajarkan secara formal di sekolah, akan tetapi sebetulnya itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat
asal katanya itu adalah fallacy itu sebetulnya tipuan. Jadi kadang-kadang kesalahan itu bukan dilakukan secara tidak sengaja, tapi ada juga yang dilakukan secara sengaja. Mungkin teman-teman yang paling sering kita lihat itu adalah politikus. Itu sering sekali melakukan logical fallacy yang disengaja. Kemudian iklan, itu juga sama ya. Dan beberapa hal yang lain. Nah, kalau saintis biasanya mereka tidak menipu, tapi kadang-kadang ada di mana logical fallacy-nya nggak sengaja gitu ya. Nah, kekeliruan logis ini adalah di mana argumen mengandung kesalahan pemikiran. Nah, kita akan hanya melihat sebetulnya kebanyakan di sini adalah yang informal, karena kesalahan yang berkaitan dengan nanti kita logika informal. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita keburu waktu adik-adik kan ini kita kerjakan 1,5 sudah orang keluar. Jadi kita ada di slide nomor 20 adik-adik ya, ada 5 kekeliruan logika. Jadi yang pertama ada kekeliruan yang sifatnya kekeliruan logistik ya. Argumen ini memiliki kelemahan karena bahasanya nggak jelas. Terminologi yang dipakai tidak jelas atau ambiguous. Atau malah kadang-kadang dipakai dengan makna yang berbeda, tapi dipakai sekaligus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kekeliruan dengan penghilangan atau tidak kelengkapan atau omission ya kalau bahasa Inggrisnya. Argumen ini secara selektif meninggalkan komponen penting ya atau salah menggambarkan posisi tertentu untuk meyakinkan pendengar tentang kebenaran kesimpulannya. Jadi misalnya jika opsi tertentu dihilangkan oleh pembahasan, maka pendengar dapat mengasumsikan bahwa hanya opsi yang disajikan saja yang tersedia. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Ketiga adalah kekeliruan intrusi, artinya kekeliruan ini menggabungkan materi-materi yang nggak relevan ya untuk membujuk pendengar agar setuju dengan klaim tertentu. Misalnya ajakan untuk menjadi takut atau kasihan, itu dapat meyakinkan seseorang untuk menerima kesimpulan meskipun tidak ada hubungannya dengan kebenaran dan kesimpulannya. Oh ini Mbak Ariska dari organizer sudah tunjukkan ya Mbak Ariska ya, ada di share screen ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sudah kita lihat ada 3 kekeliruan linguistik, kekeliruan omission, dan kekeliruan intrusion ya. Kita lihat yang berikutnya, slide berikutnya adalah kekeliruan yang sifatnya karena kekeliruan asumsi ya. Argumen itu bisa mengandung asumsi mengenai tradisi, alam, agama dan orang lain yang asumsi ini tidak well founded gitu ya. Jadi karena asumsinya tidak benar atau not well founded, nanti akhirnya runutannya juga keliru gitu ya. Nah, itu yang keempat, tipe yang keempat. Tipe yang kelima adalah kekeliruan karena penarikan kesimpulan yang salah mengenai sebab akibat. Jadi, misalnya kita mungkin berasumsi bahwa suatu peristiwa itu terkait dengan sebab akibat, padahal sebenarnya hanya kejadiannya ada beruntutan gitu. Jadi misalnya ada gunung meletus di Casablanca, kemudian ada tsunami di Aceh gitu ya. Harinya berentetan gitu. Nah, dianggapnya itu ada sebab akibat gitu ya. Padahal memang harinya aja yang berturutan gitu ya. Ini merupakan bisa menjadi suatu kesalahan. Kita mulai dari yang pertama, adik-adik sekalian, yaitu kekeliruan yang sifatnya kekeliruan linguistik. Next slide, please. Nah, ini ada contoh ya. Sorry sebelumnya, ya. Ada contoh itu kalau kita lihat yang ada di kartun itu seseorang bicara bahwa ya wah kamu lagi diet ya, ya they say I should cut out all desserts. Artinya di sini cut out itu sebetulnya nanti kalau adik-adik lihat di kotak yang ketiga itu agak beda artinya. Jadi kalau orang bicara seperti ini kita memahami bahwa dia akan membuang semua dessert, dia nggak dalam dietnya karena pingin langsing, pingin cantik ya, pingin cakep gitu ya, sudah nggak akan makan makanan yang manis-manis, nggak makan dessert dan sebagainya. Terus kemudian yang satu bilang, wah ini pasti susah dong ya, oh enggak susah kok, ini kemudian yang ketiga bilangnya, do you want me to cut out a piece for you? Cut out di sini artinya adalah memotong dari suatu
kue yang gede dipotong-potong jadi kecil. Jadi ini kekeliruan linguistik kenapa? Karena kita pakai, dalam hal ini mereka pakai kata-kata cut out untuk dua makna yang berbeda gitu ya. Nah, ini biasanya komedian ini jago banget untuk meleset-melesetin kayak gini. Mungkin yang adik-adik yang kenal Cak Lontong itu wah jagonya dia ini. Tapi kalau masih komedian nggak apa-apa ya, lucu ya. Tapi kalau yang kesel tuh kalau politician yang kayak gitu, jadi ketipu kita nanti. Lanjut mungkin. Jadi ini berbagai contoh kekeliruan linguistik, ada beberapa. Yang pertama itu fallacy of division. Jadi argumen yang mengambil kesimpulan bahwa karakteristik suatu kumpulan itu dimiliki juga oleh semua anggota atau bagian dari kumpulan tersebut. Misalnya, teman-teman tahu, wah ICRAF itu institusi penelitian internasional yang tim penelitinya hebat banget. Tim penelitinya hebat-hebat gitu ya. Tim penelitinya hebat-hebat. Tapi karena itu kemudian bisa disimpulkan bahwa masing-masing peneliti dalam ICRAF itu hebat gitu ya. Nah, ini bisa menjadi fallacy of division karena mungkin tidak semua peneliti di ICRAF itu hebat, tapi amat sangat hebat sekali gitu ya. Jadi pelesetan seperti itu tuh menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak berarti bahwa kalau suatu kumpulan itu punya satu sifat tertentu, semua anggotanya juga punya sifat yang tertentu. Nah, kemudian kebalikannya, fallacy of composition, kebalikan dari yang di atas. Contohnya, mobil saya ini baru aja ditabrak oleh motor yang dikendarai oleh cewek. Terus kesimpulannya adalah semua wanita itu tidak bisa mengemudi dengan baik. Ya, jadi dari ada satu kasus kemudian digeneralisir. Ya, ini juga sesuatu yang contoh dari logical fallacy. Nah, teman-teman adik-adik sudah mulai bisa memberikan contoh-contoh itu di dalam chat ya. Kemudian yang ketiga adalah vagueness, yaitu penggunaan kata atau frasa yang tidak jelas atau kurang mendetail. Contohnya, ibunya yang nanya, Boy, bagaimana tugas akhirmu kemarin di Unsri? Boy-nya bilangnya cuma baik. Gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain juga, ibunya udah berhenti gitu ya. Nah, ini juga contoh kalau adik-adik suka ngikutin diskusi-diskusinya Presiden Trump, itu pada saat ditanya bagaimana menurut Presiden bahwa kematian karena COVID tinggi sekali, sekitar 1.000 orang sehari dan sebagainya. Jawabnya it is what it is, ya. Jadi sangat fake, nggak ada artinya apa-apa, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kekeliruan linguistik bisa diganti Mbak Ariska. Next slide, please. Yaitu yang pertama, yang berikutnya keempat adalah equivocation, yaitu penggunaan satu kata atau frasa dengan cara yang berbeda. Kayak tadi contohnya yang cut out tadi ya, saya tidak beri contoh lagi, itu mungkin bisa dibaca sendiri, tapi contoh di dalam kartun tadi adalah equivocation namanya. Yang kelima adalah weak analogy, membandingkan satu hal dengan hal yang lain, untuk menjelaskan maupun mengajak. Nah, ini banyak contohnya di iklan ini biasanya. Jadi misalnya iklan penjualan rumah, bilangnya kalau Anda menyewa rumah, dibandingkan Anda membeli rumah, kalau menyewa rumah itu buang-buang duit aja gitu. Nah, padahal sebetulnya kan analogi itu nggak sama banget gitu. Banyak hal yang lain yang harus dipertimbangkan. Yang keenam adalah namanya pseudo profundity, yaitu pernyataan yang kedengarannya hebat, tapi nggak jelas dan nggak koheren. Misalnya kalau profesor ngomong, filosofi saya adalah bahwa semua menjadi satu yang identik dengan diri dan dengan alam semesta yang menelurkan ilmu pengetahuan. Kedengarannya hebat, tapi waduh, apa sih ini artinya? Mungkin adik-adik masih ingat dulu kayaknya ada kalau nggak salah selebriti namanya Vicky atau siapa ya, yang jago banget ini pseudo profundity-nya. Nah, kita lanjutkan Mbak Ariska. Next slide. Sudahkah kelihatan? Bisa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kelompok yang kedua itu kekeliruan karena penghilangan atau omission. Nah, ini kalau ngelihat, tulisan di bawahnya nggak kelihatan kah? Adik-adik semua. Jadi di bawah itu, jadi ada anak kecil mau masuk ke rumahnya dengan petnya, ibunya kesel karena kotor semua, dan anak kecilnya udah kesel duluan, sudah exaggerating, bilangnya, do I have to take a bath every time I come in the door? Padahal ya jelas-jelas ini karena dimarahin ibunya suruh cuci-cuci karena dia kotor, nggak setiap saat dia juga harus
mandi gitu kalau masuk ke dalam rumah. Jadi dia ngilangin sebetulnya fakta bahwa dia itu lagi kotor banget gitu ya. Nah, next slide please. Jenis-jenis kekeliruan karena omission ini yang banyak banget nih. Jadi yang pertama adalah black and white atau bifurcation namanya. Argumen hanya disampaikan dalam dua pilihan. Misalnya dia bilang gini, hanya ada dua tipe manusia di dunia ini. Yang pertama yang suka kucing, yang kedua yang suka anjing. Jadi kalau karena Anda tidak suka anjing, berarti Anda menyukai kucing. Nah ini black and white, nggak selalu kayak gitu juga. Tapi ini sering sekali kalau adik-adik dengar ini di dalam argumennya para politikus, iklan dan sebagainya, itu sering sekali kita dengar seperti ini. Kemudian dan kadang-kadang kita ngerasa ini salah, tapi salahnya di mana ya? Nah, setelah ini adik-adik kalau dengar semua yang logical fallacy itu udah bisa mengkaitkan, mengasosiasikan bahwa ini salah logis, ini salah logika, ini nggak bisa dipercaya gitu ya, nggak bisa diterima. Kemudian yang kedua adalah false dilemma. Opsi yang diberikan bisa lebih dari dua, tapi tetap terbatas. Jadi false dilemma ini kadang-kadang lebih dari dua, tetap aja dibatasi. Misalnya nanti kalau adik-adik ini ngobrol sama petani memfasilitasi tanam padi, nanas, atau karet, atau sawit. Nah, itu kan sudah mengarahkan sebetulnya. Mungkin aja dia sukanya nanamnya kelapa gitu, atau nanamnya kopi gitu ya. Jadi ini merupakan false dilemma. Yang ketiga adalah argumen yang dibangun dari kurangnya pengetahuan. Bilangnya ini contohnya, tidak ada bukti bahwa makhluk luar angkasa itu ada. Karena itu pasti isapan jempol dari imajinasi kita. Nah, nggak selalu, karena kita belum tahu aja mungkin, belum ketemu ya, tapi bukan berarti nggak ada gitu, dan bukan berarti kita bisa mengejudge bahwa itu isapan jempol dari imajinasi kita saja. Langsung berikutnya Mbak Ariska. Next slide. Next slide itu adalah jenis kekeliruan masih karena omission, yaitu pengalian beban pembuktian. Nah, kalau teman-teman ini sering sekali kita lihat ya, kalau politician lagi debat nih, atau anak kecil lagi debat ya, biasanya digunakan karena seseorang tidak dapat mempertahankan posisinya bahwa itu salah atau bahwa itu pasti salah atau salah. Contohnya, kalau Tony bilang, misalnya Tony bilang, Tuhan ingin Jakarta banjir supaya anak-anak mendapatkan kolam renang besar. Jokonya bilang ngawur. Nah, Tony-nya ini nggak bisa bikin pembuktian, dia bilangnya dibalik. Kalau coba buktikan bahwa Tuhan tidak ingin seperti begitu. Nah, dia ngalihin karena dia nggak bisa jawab gitu ya. Yang kelima adalah yang namanya straw argument. Straw argument, kenapa namanya straw argument? Ini karena biasanya orang-orangan dari straw, dari jerami itu kan gampang untuk didorong juga jatuh gitu ya. Jadi ini makanya namanya straw argument, di mana argumen ini sengaja dibuat yang premisnya salah sehingga mudah ditolak. Contohnya begini, kita misalnya premisnya adalah semua perusahaan perkebunan adalah tukang bakar-bakar lahan gambut. Jadi, bila tidak ingin lahan gambut terbakar, usir semua perusahaan perkebunan. Ini nih sebetulnya kita tahu, yang pertama premisnya itu juga nggak benar ya, tukang bakar-bakar lahan gambut, semua perusahaan perkebunan. Memang ada, tapi tidak semua. Sehingga karena mereka dalam defense mereka, dalam defense-nya perusahaan, sengaja bilang kayak gini, supaya secara sarkas dia bilang supaya diusir gitu ya. Tapi padahal itu karena dengan premis yang gampang sekali untuk dipatahkan gitu. Nanti ini akan, kalau ada pernyataan kayak gini, perusahaan akan memberikan daftar panjang yang siapa yang tidak membakar dan sebagainya, sehingga konklusinya tidak bisa diterima gitu ya. Lanjut, berikutnya masih tentang kekeliruan karena omission, yaitu reductionism ya, argumen yang mereduksi atau mengecilkan, menyempitkan fenomena yang kompleks menjadi fakta yang sangat oversimplified, yang mungkin terkait ataupun tidak terkait dengan fenomena tersebut. Contohnya, ada yang bilang agama muncul karena adanya ketidaksetaraan ekonomi. Well, it's not that simple, masih banyak lagi gitu ya alasannya. Kemudian yang ketujuh, ini juga banyak sekali dilakukan, ini agak-agak implikasinya cukup luas, yaitu yang namanya perfectionist fallacy. Argumen yang diberikan ketika seseorang berusaha menunjukkan bahwa sebuah usaha sebaiknya tidak dilakukan
karena udah pasti gagal. Contohnya, kita tidak mungkin bisa meniadakan kemiskinan di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk mengupayakannya. Biarin aja yang miskin-miskin. Nah, itu perfectionist policy dan sering sekali dipakai oleh politician. Ya. Dan ini agak, kalau kita tidak bisa menemukan ini sebagai kekeliruan, nah dengan mudah itu bisa kita terima juga. Iya juga ya, benar ya, ya udahlah biarin aja gitu, repot-repot gitu ya. Nah, ke-8 adalah policy, lanjut berikutnya Mbak Aliska, adalah policy of the unknowable fact ya, di mana argumen premisnya tidak bisa diketahui ya. Jadi seandainya nih saya bilang, kalau Anda sampai nggak lulus dalam sesi ini, maka Anda tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sukses di dalam karir selama seumur hidup. Apa faktanya saya bisa bilang kayak gitu ya? Ini benar-benar keliru logikanya. Paling-paling ya nggak mungkin lah ya, Anda tidak lulus dalam sesi ini tidak akan pernah menjadi orang yang sukses gitu ya. Padahal ya paling nggak lulus ya nggak jadi ikut penelitian gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya, lulus semua lah ya. Ini kan suatu yang sangat basic. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9 ada namanya willed ignorance. Biasanya taktik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian. Contohnya begini, Alpha bilang misalnya, kelihatannya ada yang nggak konsisten dalam teorinya Einstein gitu ya. Nah, Betanya bilang, Einstein itu jenius. Nggak mungkin yang dia katakan itu bisa dibantah gitu, apalagi oleh kamu gitu, titik pokoknya. Pokoknya udah nggak mau ngomong apa-apa, taktiknya ya ini alihin aja perhatiannya gitu. Jadi inilah 9 jenis kekeliruan karena omission ya. Jadi teman-teman mungkin sudah mulai bisa lihat, sering yang dilihat sehari-hari itu kelihatan nih kekeliruan karena omission. Lanjut berikutnya kelompok yang ketiga yaitu jenis kekeliruan karena intrusion, artinya biasanya melebar begitu ya, nggak relevan, banyak bahan-bahan yang nggak relevan dikumpulin jadi satu, kemudian dijadikan dibikin kesimpulan yang akhirnya kesimpulannya salah. Jadi mungkin contohnya di situ kalau dilihat yang digambar itu 2 orang calon presiden katakan sedang berdebat, presiden yang satu yang di kiri calon presiden yang satu bilangnya, kamu kayak gini, kecil kayak gini, mau mimpin negara segede gini, ya enggak lah. Nah, itu adalah policies of intrusion namanya. Kita coba lihat satu persatu, ini juga banyak banget karena sering sekali terjadi. Next slide please. Adalah yang pertama namanya, ada banyak yang namanya ad hominem, yaitu nyerang orangnya, attacking the person gitu ya. Yang pertama yaitu yang abusive, contohnya menyerang seseorang secara kasar. Nah ini kalau adik-adik mengikuti kampanye maupun diskusi di Amerika, nah ini setiap hari, setiap saat bisa lihat contoh dari apa yang dikatakan oleh Presiden Donald Trump. Misalnya, jadi ada ilmuwan yang bekennya dia, namanya Dr. Fauci, yang merupakan expert COVID. Dia sering sekali, ini benar-benar Trump bilang ini beberapa hari yang lalu, Fauci dan semua ilmuwan adalah idiot. Kalau Anda percaya mereka, Amerika sudah lama runtuh. Nah, ini ad hominem, jadi menyerang manusianya gitu ya, dibilangnya idiot rather than berdiskusi tentang argumen tentang apa yang dikatakan oleh Fauci itu betul atau salah gitu ya. Bukan itu yang diserang itu orangnya gitu ya. Yang kedua hampir sama tapi bukan menyerang secara kasar tapi mendiskreditkan biasanya. Misalnya kita bilang kita nggak perlu dengar argumennya profesor ini karena dengan dia minta kenaikan gaji pegawai. Sebetulnya dia itu kayak gitu karena dia sendiri yang ingin dapat keuntungan. Nah, itu jadi kita tidak dengarkan alasan-alasan kenapa Profesor Setiadi ini mengusulkan kenaikan gaji pegawai, tapi kita justru cuma nyerang karena dia sendiri ingin naik gaji gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah postmortem ad hominem yang karakternya postmortem. Argumen yang mengandaikan seorang panutan yang sudah meninggal. Misalnya gini, si A misalnya bilang, oh filosofi Plato itu sampah lah, nggak bagus, itu salah. Makanya si B-nya bilang, kalau Plato ada di sini, dia akan bilang, otakmu itu cuma cukup untuk jadi kuli saja, gitu ya. Nah, padahal ya Platonya nggak di situ,
belum tentu juga Platonya berpikir seperti itu. Ini juga sering sekali dilakukan. Ini seandainya si ini masih hidup, wah kamu pasti gini-gini, itu sering sekali. Berikutnya, slide berikutnya adalah masih policies of intrusion, namanya ad verecundiam. Jadi dari seseorang dengan otoritas, tetapi bukan dari bidang yang terkait. Jadi misalnya, contohnya ya, saya tahu sistem demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang paling baik di dunia, karena itu yang dikatakan Pak Ustadz. Nah, belum tentu juga Pak Ustadz itu expertnya di bidang itu ya. Jadi Pak Ustadz tentunya expert banget di bidangnya, di bidang keislaman gitu ya. Tapi mungkin di bidang sistem pemerintahan tidak seperti itu. Jadi ya tolong dilihat-lihat gitu ya. Ini bisa menjadi logical fallacy gitu. Kemudian yang berikutnya ad baculum, argumen dengan memasukkan ancaman sebetulnya. Jadi bukan argumennya yang diketengahkan, tapi ancamannya. Kalau kamu nggak percaya, wah kamu bakalan masuk neraka, kamu bakalan dihakimi dan sebagainya. Ya. Nah ini seringkali sangat efektif ini policy seperti ini. Kemudian yang berikutnya next slide yaitu policy menggunakan pengetahuan umum, quote and quote ya, sebenarnya norma saja ya, misalnya kadang-kadang bilangnya anak-anak, nenek-nenek juga tahu gitu ya, padahal sebetulnya ya nggak tahu juga. Contohnya umur bumi 1 juta tahun, bagaimana kamu tahu? Ya semua juga tahu, nenek-nenek juga tahu. Nah, nggak kayak gitu juga, itu bukan argumen namanya ya, itu policy. Yang ketujuh adalah genetic fallacy, argumen yang mengasumsikan suatu pernyataan atau ide itu pasti salah atau pasti benar karena sumbernya gitu ya. Contohnya, kenapa kita mesti mendengarkan presentasi si Amir gitu. Kita tahu Amir itu bahasa Inggrisnya jelek, pasti penelitiannya juga jelek. Nah, itu sumbernya yang dibilang salah gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah ad populum. Jadi ini atau dikatakan sebagai democratic fallacy. Argumen dari kelompok orang, misalnya kelompok agama atau kelompok profesi, kalau satu kelompok itu berpendapat begitu, semuanya harus ikut gitu dan tidak boleh mempertanyakan. Jadi misalnya keluarga kita ini semua kuliah di Unsri, karena kamu bagian dari keluarga ini, kamu juga harus kuliah di Unsri. Nah, itu merupakan policy. Padahal si anak ini kepingin kuliah di misalnya SIPER karena ada jurusan yang dia mau gitu ya. Nah, ini jadi policy gitu. Berikutnya masih next slide, masih policy of intrusion, yaitu berbasis tradisi. Nah, ini seringkali tidak menguntungkan beberapa kelompok ya. Misalnya argumen yang mengetekankan tradisi atau norma atau kebiasaan sebagai justifikasi dari kesimpulannya. Contohnya suatu tradisi itu bilang wanita harus memasak, mengurus rumah, dan mengurus anak. Nah, ini ada wanita saat ini yang sudah kerja dan capek dan sebagainya, yang ingin adanya pembagian tugas yang lebih baik. Nah, ini dirunutnya kepada tradisi. Ini tradisinya kayak gitu kok, kenapa mesti dirubah gitu. Nah, ini juga fallacies. Kemudian yang ke-10 adalah yang namanya tu quoque atau you-to ya biasanya. Jadi biasanya digunakan untuk memberikan tanggapan terhadap klaim atau argumen. Contohnya gini, gurunya bilang, kalian itu ya harus hemat untuk pakai kertas, pakai plastik, pakai gelas, harus didaur ulang karena kalau tidak didaur ulang itu nanti jadi jelek untuk lingkungan dan generasi mendatang. Muridnya bilang, nah Bapak sendiri tadi juga gitu. Nah, sebetulnya Bapak sendiri itu juga gitu, tidak mengenolkan atau tidak menihilkan kebenaran bahwa pernyataan yang disampaikan oleh si Bapak itu benar gitu ya, bahwa harus hemat karena kalau tidak jelek untuk lingkungan ya. Bahwasanya si Bapak itu sendiri juga melakukan hal itu ya dia juga salah gitu ya, tapi tidak membuat argumennya salah gitu ya. Kemudian yang ke-11 ada two wrongs make it right. Ini kadang-kadang dipikirnya ini biasanya kalau adik-adik itu punya adik yang masih kecil-kecil ini biasanya kalau berantem kayak gini nih. Trump juga kayak gini nih. Jadi contohnya kalau si A dibilang, kenapa kamu tidak kembalikan dompet orang yang kamu temukan kemarin? Lah kenapa mesti saya kembalikan? Waktu itu dompetku hilang juga nggak ada yang ngembaliin loh. Dengan adanya dua yang salah bukan berarti jadi benar gitu ya.
ya tetap aja salah. Nggak ngembaliin dompet, si orang itu nggak ngembaliin dompet salah, si B nggak ngembaliin dompet juga salah, nggak jadi benar gitu ya. Nah, ini juga sering sekali dipakai oleh politician. Kemudian yang berikutnya, next slide, masih policies of intrusion, yaitu yang namanya red herring. Red herring itu distraksi, ya. Jadi biasanya dulu-dulu itu pemburu zaman dulu anjingnya tuh dikasih apa namanya ya ikan namanya ikan herring ya untuk bisa mendistract buruannya gitu ya. Jadi contohnya gini, jadi argumen yang menyesalkan melalui isu yang tidak relevan. Contohnya pengacaranya bilang, yang mulia saya tahu klien saya membunuh, tapi klien saya ini tidak seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimum. Karena dia ditinggalkan orang tuanya sejak kecil, dianiaya di rumah yatim, tunawisma pada usia muda, kecanduan narkoba, alkohol, hidupnya udah sangat menderita. Jadi dia layak mendapat belas kasihan. Ya, hukum adalah hukum sebetulnya ya. Dia membunuh ya udah dapat hukuman gitu ya. Bahwasanya dia punya rentetan kemalangan dalam hidupnya itu tidak semestinya mempengaruhi kebenaran atau hukuman yang harus dia dapatkan. Kemudian yang ke-13, ad crumenam, yaitu mengasumsikan kekayaan dan materi sebagai tolok ukur kebenaran. Contohnya, Bill Gates putus kuliah tapi dia kaya raya ya, sangat salah satu orang terkaya di dunia. Jadi dia ngomong apapun mesti benar gitu, enggak juga gitu ya. Ke-14 adalah namanya ad misericordiam, argumen yang menggugah emosi untuk membenarkan kesimpulan. Contohnya, tolong jangan beberkan kesalahan saya pada bos ya, saya akan kehilangan pekerjaan, istri, anak saya, rumah saya, dan sebagainya. Ya, itu tidak mengubah bahwa dia salah gitu ya. Jadi jangan distracted karena hal-hal tersebut ya. Nah, kalau adik-adik lihat mulai sampai saat ini adalah bahwa satu argumen bisa aja punya multiple fallacies ya. Jadi tidak hanya mungkin nggak hanya satu, atau mungkin bisa dipertimbangkan ada ada satu argumen yang bisa dikatakan dia fallacies karena ini karena intrusi, tapi juga fallacies karena linguistik. Nah, itu bisa didapatkan seperti itu. Nah, berikutnya saya akan cepat saja ya. Yang berikutnya adalah yang keempat itu fallacies with built-in assumptions. Nah, ini coba kita perhatikan ini kartun yang ada di sana. Jadi ini dari Peanuts ya, Peanuts dan temannya. Si cewek anak perempuan ini bilang, you don't believe me, do you? Si cewek anak perempuan ini bilang, well, it's a scientific fact that girls are smarter than boys. And do you know who discovered it? Women scientists. Jadi yang anak cowok bilang, oh good griefs. Jadi ini reasoning atau cara berpikir yang circular. Jadi anak perempuan lebih pinter karena peneliti sudah membuktikan. Nah, kita tahu bahwa peneliti itu benar karena dia perempuan dan perempuan lebih pinter. Nah, udah bulet kan ya. Nah, ini circular reasoning adalah fallacies yang termasuk ke dalam fallacies with built-in assumption. Next slide, please. Ini ada beberapa yang masuk di dalam kategori ini. Yang pertama, yang barusan kita lihat tadi, circular reasoning atau dalam bahasa bahasa Latinnya petitio principii, menggunakan kesimpulan sebagai bagian dari premis. Ya, ada contoh-contoh yang lain, misalnya yang di sini, yang mulia terdakwa harus dihukum untuk kasus pencurian dompet karena dia mengambil sesuatu yang bukan milik dia. Nah, kedengarannya sepintas kan benar kan ya adik-adik, tapi sebetulnya ya ini cuma ngulang. Definisinya nyuri itu ngambil sesuatu yang bukan milik dia gitu. Tapi bukan merupakan kesimpulan dari premis ya. Jadi premisnya dan kesimpulannya sama ini. Yang kedua adalah complex question, yang merupakan bukan argumen tapi semacam argumen ya, melainkan jadi merupakan pertanyaan dengan built-in assumption. Contohnya kalau hakim kepada terdakwa misalnya, di mana Anda sembunyikan senjata pembunuh? Nah, ini kan sebetulnya dia sudah melompati, dia sudah ngambil kesimpulan dulu bahwa si terdakwa itu pembunuh dan dia nanya di mana senjatanya disembunyikan. Nah, ini kita harus hati-hati kalau kita debat dengan orang nemu yang kayak gini. Nah, ini jangan dijawab seperti ini.
ya, dipertanyakan pertanyaannya, dipertanyakan argumennya gitu ya. Yang ketiga adalah argumen yang memakai human nature tanpa mendefinisikan dengan jelas. Contohnya, manusia pada dasarnya adalah hewan politik. Dengan demikian jelas bahwa semua individu harus berpartisipasi dalam proses politik, atau mungkin semua individu harus berpolitik. Nah, itu ini fallacy dengan built-in assumption. Assumption-nya human nature adalah hewan politik gitu ya. Nah, berikutnya adalah fallacies, masih dalam fallacies with built-in assumption, yaitu is-ought fallacy. Jadi argumen dengan premis yang deskriptif dilanjutkan kepada kesimpulan yang preskriptif. Contohnya, manusia mempunyai gigi karnivor. Oleh karena itu, Anda sebagai manusia harus makan daging. Enggak juga kayak gitu ya, bukan is and then out ya. Ini fallacy yang salah. Argumen yang salah. Yang kelima adalah proyeksi, argumen yang memproyeksikan perasaan, keyakinan, atau sikap dirinya terhadap orang lain tanpa bukti. Misalnya, si Agus masuk kelas terlambat pagi ini, saya ini juga selalu terlambat kuliah kalau malamnya main PS sama teman-teman. Jadi, pasti Agus tuh semalam main PS. Padahal ya belum tentu, Agus mungkin semalam itu begadang karena bikin PR, bikin tugas, atau karena membantu ibunya melakukan sesuatu gitu ya. Nah, ini fallacy karena proyeksi. Yang keenam adalah fallacy karena narsisis. Argumen yang dibuat dengan mengasumsikan bahwa orang lain berpikir tentang dirinya. Contohnya, tetangga saya sudah tidak mau menyapa saya lagi, pasti karena dia iri dengan mobil baru saya. Padahal tetangganya lagi buru-buru aja telat masuk ke kantor gitu ya. Nah, ini merupakan fallacy. Berikutnya, Mbak Rizka, anthropomorphism, yaitu argumen yang mengasumsikan bahwa sesuatu yang bukan manusia mempunyai karakteristik manusia. Contohnya, karena kita kurang menghargai alam, bumi menjadi marah kepada kita manusia, gitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah subjectivist fallacy, argumen yang mengasumsikan bahwa semua kebenaran pada akhirnya tergantung pada subjek atau individunya. Fallacy ini menyalahpahamkan antara kebenaran dan keyakinan, antara kebenaran dengan preferensi. Seringkali trik ini dipakai untuk menghindari konflik. Nah, ini sering banget terjadi kalau akhirnya misalnya aja pakai masker ya. Si orang kita berargumen kenapa perlu pakai masker, satunya bilang, "Ya enggak lah, ngap kalau pakai masker." Ya udah terserah kalau kamu mau pakai masker, itu kan pilihan masing-masing. Aku nggak mau pakai. Nah, itu juga yang dipakai argumennya yang dipakai oleh Presiden Donald Trump sering-sering gitu ya. The last one dalam kelompok logical fallacy ini adalah yang namanya causal fallacies. Next please. Next slide ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam gambar ini, contohnya ini misalnya ini direkturnya perusahaan sikat gigi ya. Nah, dilihat nih kalau adik-adik lihat itu ada grafiknya yang garis ke kanan naik itu adalah tingkat kriminalitas, yang turun adalah penjualan sikat gigi. Nah, ternyata pada saat yang bersamaan dengan naiknya crime rate atau tingkat kriminalitas, ternyata dengan turunnya sales sikat gigi, penjualan sikat gigi, ternyata crime rate naik. Nah, ini dianggap sebagai causality bahwa karena banyak orang yang nggak pakai sikat gigi, crime rate-nya naik gitu ya. Jadi itulah kenapa produk kami ini sangat penting gitu. Padahal ya nggak ada hubungannya gitu. Nah, lanjut berikutnya. Next slide adalah yang namanya false cause. Argumen yang mengasumsikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara dua kejadian tanpa ada bukti pendukung. Misalnya kampung Benmari terendam banjir. Jelas ini hukuman Tuhan karena masyarakatnya kurang beriman sih. Nah, ini beneran terjadi nih. Saya ingat persis waktu itu yang gempa di Poso atau apa ya. Ini ada yang komen-komen seperti ini nih. Ada kejadian kayak gitu, false cause ini. Yang kedua ada single cause, hampir seperti di atas, tapi sebetulnya sebabnya banyak, tapi hanya diambil satu gitu ya. Contohnya teroris menyerang kita karena mereka membenci kita. Nah, sebetulnya
itu bukan satu-satunya alasan, banyak lagi. Nah, ini juga sebetulnya bisa dibilang fallacy karena reduksionis, tadi yang contohnya kelompok omission tadi. Jadi seperti saya sampaikan, bisa saja satu argumen menyandang lebih dari satu tipe fallacy. Yang ketiga adalah post hoc ergo propter hoc, artinya after this, therefore because of this. Jadi misalnya ada kejadian yang berurutan tapi tidak berkait sebab akibat. Contohnya, misalnya semenjak Presiden X dilantik banyak terjadi bencana alam karena Presiden X ini memang pembawa bencana, padahal yang nggak ada hubungannya gitu. Nah, kemudian yang keempat, next slide please. Ini yang sering sekali terjadi. Ini namanya slippery slope. Jadi argumen yang mengasumsikan bahwa karena sesuatu terjadi pasti akan ada rentetan kejadian yang makin lama makin hebat, ya. Jadi slippery slope, jadi terus menggelincir gitu ya. Bisa makin hebatnya itu makin jelek atau makin bagus. Contohnya, kamu seharusnya nggak ngerokok ya, karena kamu akan jadi kecanduan. Lalu lama-lama kamu jadi pecandu marijuana, kokain, heroin, kamu akan bangkrut, kehilangan rumah, istri, jadi tunawisma, jadi pengemis di jalan. Nah, ini slippery slope banget nih. Yang makin lama makin bagus, jadi lebay gitu ya. Kalau Anda, ini misalnya iklan, kalau Anda beli iPhone ya, Anda akan bisa melatih IQ Anda tiap hari. Dalam sebulan IQ akan nyamain Einstein. Dalam 2 tahun Anda akan menerima hadiah Nobel di bidang fisika. Nah, ini memang agak lebay ya contohnya, tapi banyak sekali yang alus-alus ini banyak sekali terjadi di dalam dunia perpolitikan maupun bahkan di dalam sains pun seperti itu. Klaim-klaim yang kayak gini itu sering sekali ya, jadi harus hati-hati adik-adik ini ya. Yang kelima namanya adalah gambler fallacies, di mana argumen yang secara salah mengasumsikan bahwa sebuah kejadian akan mengakibatkan kejadian yang lain yang tidak berkaitan sama sekali. Misalnya ini sering sekali ini penjudi nih yang ngerasa kayak gini nih. Jadi pas main dapat beli 3 tiket lotre, 2 yang pertama dapat hadiah. Terus dia bilang pasti yang ketiga juga dapat gitu. Atau kebalikannya nih. Misalnya suami istri mereka punya anak 2 laki-laki ya. Nah, istrinya hamil lagi, dia bilang ini pasti anak ketiga ini perempuan gitu. Yang 2 udah laki-laki gitu ya. Padahal ya nggak ada hubungannya, independen aja kejadian yang pertama, kedua, ketiga itu nggak ada hubungannya. Nah, next slide, ini yang terakhir adalah lihat tapi sering terjadi dan kadang-kadang kita nggak menyadari. Teori evolusi benar dari berbagai bukti. Bukti paling kuat dari evolusi adalah ada kenyataan bahwa orang yang percaya pada teori ini lebih pandai dan lebih berbudaya daripada yang tidak percaya. Nah, ini konsekuensinya dijadikan bukti gitu ya, padahal yang nggak ada hubungannya sebetulnya. Jadi ini kelompok yang terakhir, yang kelima. Jadi kita tadi sudah membahas ada kelompok fallacies yang sifatnya linguistik, ada yang sifatnya omission, ya. Kemudian ada yang sifatnya intrusion, ya. Ada yang sifatnya asumsi yang tidak well founded, ada yang fallacies yang sifatnya karena mengkaitkan sebab akibat yang sebetulnya tidak ada kaitannya, gitu ya. Jadi ini yang kita pelajari bersama-sama. Nanti adik-adik sekalian, pada saat adik-adik nanti melakukan penelitian, baik dalam membaca jurnal artikel atau media dan sebagainya, ini tolong diingat-ingat karena seringkali juga kita tersesat gitu ya kalau tidak benar-benar memperhatikan. Yang kedua, nanti adik-adik ini akan banyak sekali berhubungan dengan para pihak. Nah, apalagi dalam FGD. Kalau ada di dalam interview, kadang-kadang masih mudah mengontrolnya karena kuesionernya itu sangat structured gitu ya. Jawabannya itu sudah harus terstruktur. Nah, dalam FGD itu kadang-kadang tidak ya. Jadi seringkali orang ngomong premisnya apa, kesimpulannya apa. Nah, ini teman-teman fasilitator harus cukup tajam untuk
mengidentifikasi lah ini ada logical fallacy di sini. Nah, kita harus kejar. Kalau enggak nanti informasi yang didapat itu juga akan penuh kesalahan sehingga nanti pada saat kita memakai informasi ini, menganalisa dan kemudian mensintesa, mendapatkan opsi-opsi untuk solusi juga jadi salah gitu ya. Jadi itu pentingnya logical untuk kita bisa menemukan logical fallacy. Nah, next slide ini akan kita coba ya melihat lagi kenapa sih kita perlu belajar logika informal ya. Nah, tadi kita sudah mencoba melihat bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau menemukan logical fallacy. Nah, ini coba kita lihat lagi, kita rangkum lagi kenapa sih kok kita perlu gitu ya. Ini 3 alasan utama, yaitu yang pertama dengan menyadari adanya logical fallacy, kita dapat mendeteksi argumen yang salah ya. Nah, kalau kita bisa mendeteksi argumen yang salah ini kita akan bisa apa ya? Lebih bijak lah dalam melihat simpang siurnya dunia ini. Ada banyak di medsos propaganda, kebohongan dan sebagainya. Nanti ini menjelang pilpres, pilkada dan sebagainya ini penuh ini nanti adik-adik. Nah, skill untuk berpikir kritis menggunakan menemukan logical fallacies itu akan sangat membantu. Percaya deh sama saya. Nah, tapi juga saya ngomong percaya deh sama saya ini juga adik-adik juga harus pikir juga secara kritis, benar nggak sih apa yang Mbak Sonya atau Bu Sonya ngomong gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari kesalahan logika informal, kemampuan analitis itu akan meningkat. Sehingga kita secara umum bisa berpikir lebih kritis ya. Kemampuan untuk berpikir kritis berguna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan masalah kita yang sehari-hari ini aja, yang bisa kita hadapin dari hari ke hari, waktu ke waktu, harus membuat opsi, harus membuat pilihan dan sebagainya, maupun dalam melakukan riset, baik riset dasar maupun riset terapan ya. Di bidang apapun, disiplin kita apapun tetap aja akan berguna kemampuan analitis ini. Yang ketiga adalah bahwa seseorang kalau kita bisa menemukan logical fallacy, kita bisa berpikir kritis ya, kita bisa lebih pede gitu ya untuk menantang asumsi yang tidak tepat dan keyakinan yang tidak berdasar. Nggak peduli apakah adik-adik ini masih baru lulus kuliah, masih kinyis-kinyis, masih muda, harus harus menantang asumsi dari seorang profesor misalnya, itu nggak masalah ya. Jadi teman-teman di Ikraf ini udah yang kenal saya dari awal dengan anak-anak yang baru masuk pun selalu saya bilang saya bisa salah, kita semua harus berpikir kritis. Semua orang boleh punya pendapat dan boleh berargumen terlepas dari umurnya berapa, terlepas dari gelarnya sampai di mana, sekolahnya S1, S2, S3 atau profesor gitu ya. Jadi kepercayaan diri ini diperlukan banget untuk melakukan swap pikir. Seperti saya sampaikan tadi, yang ada di video tadi, yang mudah-mudahan adik-adik nanti bisa putar lagi dan pikirkan lagi pelan-pelan bahwa independent thinker itu bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri, itu berguna untuk society kita, berguna untuk kemajuan masyarakat kita, bahkan bangsa kita gitu ya. Hanya dengan swap pikir, seseorang akan mampu menghadapi isu penting seputar agama, seputar politik, seputar etika, atau apapun yang lain. Nah, gitu kira-kira adik-adik sekalian yang ingin saya sampaikan dalam kaitannya dengan logical fallacy. Nah, next slide. Sebetulnya ada bahan lagi di mana kalau adik-adik lihat itu tentang penyusunan argumen yang valid ya. Itu hanya ada beberapa slide, tapi kelihatannya saya sudah nggak punya waktu lagi ya. Jadi saya mohon untuk adik-adik nanti membaca sendiri ya. Slide nomor 47 dan 48. Jadi ada 5 bentuk argumen. Itu tidak terlalu susah bacanya dengan background apa yang sudah kita diskusikan tadi ini. Yang 5 ini sebetulnya akan bisa dibaca sendiri dengan mudah gitu ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan tadi sebagian besar kita belajar tentang menemukan
logical fallacy, di mana ini merupakan informal logic ya. Jadi kita lihat argumennya, kontennya benar atau salah. Nah di sini nih kita melihat 5 bentuk argumen, jadi struktur dari suatu argumen gitu ya. Ada 5 macam adik-adik sekalian. Yang pertama namanya adalah modus ponens atau mode of affirming ya. Jadi di sini strukturnya ada 2 premis, 1 kesimpulan. Jika A maka B. Karena jika A maka B, nah kenyataannya itu A, maka oleh karenanya B. Contohnya, jika gambut kering, maka lahan gambut tersebut mudah terbakar. Nah, kemudian lahan gambut di Oki pada bulan September 2015 itu kering. Ya, oleh karena itu lahan gambut di Oki tersebut mudah terbakar. Nah, ini namanya mode of affirming atau modus ponens. Ini penting sekali dalam melihat 5 bentuk argumen ini. Nanti kalau adik-adik membuat tulisan, laporan, baik ilmiah maupun populer, pengetahuan kita atau pemahaman kita tentang bentuk argumen ini sangat penting ya. Jadi ini yang pertama, kalau kita mau affirm, kita bisa bikin 2 premis, 1 kesimpulan. Nah ini nanti bisa ditwist di struktur-struktur ini bisa dikombinasikan satu dan yang lain ya, menjadi 1 paragraf, kemudian menjadi 1 tulisan dan sebagainya. Yang kemudian yang kedua namanya modus tollens, mode of removing ya. Hampir sama dengan di atas, tapi di sini menolak konsekuensi dari pernyataan kondisional. Jika A maka B, bukan B, oleh karena itu bukan A. Ya, contohnya, jika Sinta lahir di Indonesia, maka dia adalah warga negara Indonesia. Nah, Sinta bukan warga negara Indonesia, oleh karenanya kita bisa tahu bahwa Sinta tidak lahir di Indonesia. Itu modus tollens. Ya. Bedanya dengan yang pertama adalah kalau yang pertama pernyataannya itu jika A maka B. Nah, A jadi maka B gitu ya. Nah, kalau yang kedua jika A maka B. Nah, ini ketemunya bukan B, oleh karena itu bukan A. Jadi hampir sama ya. Cuman satunya lebih ada negasinya. Yang ketiga adalah namanya disjunctive syllogism. Jadi mempunyai pernyataan dengan bentuknya adalah antara, entah, atau gitu ya, sebagai salah satu premisnya. Jadi contohnya begini, strukturnya ada seperti ini, antara A atau B, atau kadang-kadang kita bilang entah A atau B, atau kalau dalam bahasa Inggris either A or B, ya. Kemudian ada di situ pernyataannya bukan B, oleh karenanya A, ya, atau bukan A, oleh karenanya B. Contohnya ini untuk para milenial ini Taylor Swift ini pasti beken ya. Antara Taylor Swift yang menciptakan Cardigan atau Miley Cyrus yang menciptakannya. Nah, ternyata kita tahu Miley Cyrus tidak menciptakan Cardigan, oleh karena itu Taylor Swift lah yang menciptakannya. Itu namanya disjunctive syllogism. Bentuk yang ketiga adalah hypothetical syllogism, ya. Chain argument yang terdiri dari 3 pernyataan kondisional, ya. Jika A maka B, jika B maka C. Jadi jika A maka C. Contohnya aja seperti ini. Jika suatu lahan gambut dikeringkan, maka keseluruhan kawasan hidrologis gambut lambat laun akan mengalami dampaknya. Tadi kan kita sudah dengar ya dari Profesor Fahmuddin Agus, kalau ada kanal-kanal di dalam satu kawasan gambut, ya nanti semuanya akan ikut dalam satu hamparan itu akan ikut kena dampaknya dalam 1 dekade atau 1 atau 2 dekade gitu ya. Jadi itu premisnya. Jika suatu lahan gambut, area lahan gambut dikeringkan, maka keseluruhan kawasan akan mengalami dampaknya. Kalau seluruh kawasan hidrologis gambut mengalami dampak negatif, maka restorasi lahan gambut harus direncanakan secara menyeluruh. Ya, jadi jika B maka C. Jadi kemudian kita hubungkan. Jadi jika suatu area lahan gambut dikeringkan, maka restorasi lahan gambut harus direncanakan secara menyeluruh. Ya, jadi gitu. Ada 3 pernyataan kondisional yang dihubungkan. Ya, jika A maka B, jika B maka C, maka jika A maka C, ya. Nah, ini seringkali ini kayaknya kalau kita lihat seperti ini simpel ya, tapi pada kenyataannya kalau nanti kita menulis sendiri ya, ini kadang-kadang jadi bulet gitu, jadi ruwet, akhirnya enggak logis.
Yang kelima adalah constructive dilemma. Ini juga cukup complicated ya, kompleksitasnya lumayan tinggi. Menggunakan baik pernyataan disjunctive maupun conditional. Terdiri dari 3 premis. Antara A atau B, jika A maka C, jika B maka D. Jadi antara C atau D. Nah, ini contohnya saja. Pandemi COVID-19 akan berakhir entah bila ada vaksin atau tercapai imunitas kelompok. Ya. Jika bergantung pada vaksin, maka memakan biaya yang sangat besar. Jika menunggu tercapainya imunitas kelompok, maka akan menelan banyak korban jiwa. Jadi, antara memakan biaya besar atau menelan korban jiwa banyak. Ya. Kira-kira jelas atau enggak di sini? Jadi kalau kita balik ke strukturnya antara A atau B. Ya. Jika A maka C, jika B maka D. Jadi kesimpulannya itu ya antara C atau D gitu ya. Tergantung di atasnya itu. Ya. Nah, itu 5 bentuk argumen yang bisa dibentuk ya dari premis maupun kesimpulan. Nah, itu nanti tulisan-tulisan adik-adik itu nanti tolong diperhatikan tentang logical fallacy, tentang penyusunan argumen ini.